Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas subbab 6.2 yaitu tentang fungsi inverse dan turunannya. Kita awali dari definisi fungsi inverse. Tentunya kalian sudah nggak asing dengan fungsi inverse ya. Kalau fungsi f itu memetakan dari x ke y, maka fungsi inverse itu sebaliknya. Berarti memetakan dari y ke x ya. Fungsi f itu membawa dari x dibawa ke y, ini fungsi f. Maka f inverse yaitu membawa dari y dibawa ke x. Itu adalah definisi dari fungsi inverse atau fungsi balikan. Jadi f inverse itu mengembalikan semua yang diberikan oleh fungsi f. F membawa x ke y, fungsi inverse membalikannya dari y dibawa lagi ke x, dikembalikan gitu ya. Tidak semua fungsi itu punya inverse, tidak semua fungsi itu punya inverse. Saya kasih contoh, misalkan ini ada fungsi y sama dengan x kuadrat, bentuknya parabola. Ini saya misalkan x-nya itu sama dengan 2, 2 dipetakan oleh fungsi f, ini kan fungsi f ya, f atau y ya, fx sama dengan x kuadrat, maka 2 ini dibawa oleh fungsi f ke 4. Min 2 juga dibawa oleh fungsi f ke 4. Gitu kan? Nah, kalau fungsi balikan, f inverse itu, dia kan mau mengembalikan. 4 ini mau dibalikan ya ke x. 4 ini mau dibalikan ke 2 ini, ataukah ke yang min 2 sini? Kan kebingungan toh. Jadi, fungsi yang kayak gini tidak punya inverse. Supaya dia punya inverse, lalu bagaimana supaya dia punya inverse? Agar dia punya inverse, maka kita harus membatasi domainnya. Daerah asalnya harus kita batasi. Misalnya dari 0, x-nya dari 0 sampai 10, maka fungsi tersebut y sama dengan x kuadrat akan punya inverse. Jadi ingat ya, definisi fungsi inverse dan fungsi f. Saya ulangi sekali lagi, fungsi f itu membawa dari x ke y, dan maka kita tulis fx sama dengan y, dan fungsi f inverse itu membawa dari y dibawa ke x. Jadi untuk fungsi inverse domainnya adalah y ya, jadi f inverse y dibawa ke x. Kalau untuk fungsi f domainnya adalah x, fx sama dengan y. Sekarang kita akan menggambar grafik fungsi f inverse ya. Ini ada fungsi f. Ini jangan lihat dulu yang sebelah sini. Ini ada fungsi f. Fungsi f ini melalui titik a, B. Maka bisa kita tulis f itu membawa dari a ke b, memetakkan dari a ke b. Ya. Kalau f inverse itu kan membalikkan. Berarti tadi kan f-nya dari a ke b, maka f inverse membalikkan dari b dibalikkan ke a. Jadi f inverse dari b ke a, ya. Kalau ini a, b di sini, b, a-nya di sini. Masih ingat tentang pencerminan ya? Pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Y sama dengan x. Jadi kalau ada a, b dicerminkan ke y sama dengan x, jadinya b, a. Kalau begitu, menggambar fungsi f inverse caranya dengan cara mencerminkan grafik fungsi f ke f inverse. Jadi kita tentukan beberapa titik ya. Misalnya lagi titik a, b tadi udah, sekarang titik c, d. C, b, d di sini. Kita cerminkan
ke Y sama dengan X, Y sama dengan X, ini kita cerminkan, maka hasil pencerminannya adalah D, C. Berarti D, C ini ada di F inverse. Lalu hubungkan beberapa titik-titik yang kita butuhkan, ya titik di sini, ya titik di sini, semuanya cerminkan ke Y sama dengan X. Lalu hubungkan semua titik, maka akan terbentuk gambarnya kayak gini. Ini adalah grafik dari F inverse. Jadi, grafik F inverse itu didapatkan dengan cara mencerminkan grafik fungsi F ke garis Y sama dengan X. Paham ya? Kita lanjutkan ke teorema A ya. Teorema A berbunyi, jika F itu adalah fungsi yang monoton murni pada daerah asalnya, maka F itu memiliki inverse. Jika F itu fungsi monoton murni pada daerah asalnya, maka F pasti punya inverse. Contohnya ini, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, untuk X lebih dari sama dengan 0, ini jadi domainnya dibatasi dari X sama dengan 0 sampai X nyata hingga ya. Ini grafiknya, maka dia punya inverse karena dia monoton naik. Dia fungsi yang monoton naik terus. Jadi dia monoton murni dengan monoton naik. Dia pasti punya inverse. Terus kayak gini, Y sama dengan sin X. Kalau kita tidak membatasi domainnya, maka grafik ini tidak punya inverse ya. Tidak punya inverse. Karena seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwa ada X yang berbeda tapi dipetakan ke Y yang sama. X-nya yang berbeda dipetakan ke Y yang sama, ya kan? Maka dia nggak punya inverse. Contohnya di sini sama di sini, X-nya kan berbeda, ya kan? Tapi dipetakan Y-nya sama, yaitu 0 itu. Jadi dia nggak punya inverse kalau kita tidak membatasinya. Lalu kita batasi supaya dia punya inverse. Kita batasi dari min setengah pi sampai setengah pi. Ini grafiknya naik terus, maka dia punya inverse. Jadi F sama F inverse ini adalah sepasang fungsi yang saling inverse. Jadi F inverse Fx itu akan sama dengan X karena F inverse sama F saling inverse ya. Kemudian F dan F inverse saling inverse, maka F inverse Y akan sama dengan Y gitu. Sekarang contoh ini ya, tunjukkan bahwa fungsi F ini punya inverse dan kita suruh mencari formula dari F inverse Y dan kita suruh memverifikasi dari hasil fungsi F inverse itu. Benar nggak fungsi inverse-nya kita gitu. Nah, sekarang yang pertama kita tunjukkan dia punya inverse. Kita gunakan teorema yang sebelumnya tadi. Kita harus mencari turunannya dulu kalau gitu. Kita turunkan F aksen ya, F aksen X atau F turunan dari fungsi F adalah 2. Turunan dari ini kan 2. Bahkan positif ya kan, lebih dari 0. Karena turunannya itu selalu positif, maka F itu kita katakan monoton naik. Karena F monoton naik, maka F itu pasti punya inverse berdasarkan teorema sebelumnya tadi. Gitu. Kejap yang ini lalu kita cari formulanya F inverse Y. Ingat F inverse Y adalah X ya kan. Nah, berarti kita tulis ini kan Fx itu adalah Y. Maka ini menjadi Y sama dengan 2X tambah 6 ini. Lalu X sama dengan Y min 6 dibagi dengan 2. Nah, X itu kan F inverse Y. Maka ini menjadi F inverse Y sama dengan Y min 6 per 2. Kalau Y-nya ini kita ganti variabelnya, ini kita ganti dengan X, maka ini juga harus diganti dengan X. Sehingga F inverse X sama dengan X min 6 per 2. Ini adalah pertanyaan yang ditanyain kan F inverse Y, maka ini jawabannya ini F inverse Y. Lalu kita verifikasi hasil inverse-nya kita. Hasil inverse-nya kan ini kan. Kita verifikasi F inverse Fx, ya kan, tadi kan saling inverse ya, F inverse sama F kan saling inverse. F inverse Fx ini harus sama dengan X. Maka kerjaan kita itu udah benar.
Tapi kalau F inverse Fx ini hasilnya tidak sama dengan X, maka hasil inverse tadi kita itu salah ya. Kita cek ya hasil inverse kita ini benar apa salahnya. F inverse X Fx berarti F inverse Fx. Fx-nya kan ini. Makanya jadi F inverse. Nah, ini. 2x plus 6 ini akan menjadi domain untuk F inverse. F inverse-nya kan ini. Dan ini 2x plus 6. Maka x-nya di sini kita ganti dengan 2x plus 6. Jadi 2x plus 6 dikurangi 6 bagi 2. 6 kurang 6, 0. 2x bagi 2 adalah x. Kalau gitu F inverse Fx adalah x. Ini benar ya. Kalau kita balik sekarang F inverse ya, F inverse X apakah juga hasilnya sama dengan X? Maka ini F inverse-nya X adalah ini X min 6 per 2. Lalu kita jadikan domain untuk fungsi F yang ini menjadi 2 dikali X min 6 per 2, kita tambahkan 6, maka ini tambahkan 6 menjadi ini kan menjadi X min 6 tambah 6 yaitu X ya. Jadi F inverse X maupun F inverse F maupun F inverse hasilnya adalah sama. Jadi kalau gitu kerjaan kita sudah benar. Selanjutnya yaitu kita akan mencari hubungan antara turunan fungsi dan turunan inverse-nya ya. Misalnya ini saya punya grafik fungsi yang warna biru ini adalah Y sama dengan Fx. Ini adalah cerminnya Y sama dengan X. Lalu ini adalah hasil pencerminannya yang merupakan F inverse X, ya kan? Ingat tadi cara menggambar grafik fungsi F inverse yaitu dengan cara mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini adalah grafik fungsi F inverse-nya. Nah, di sini kita ambil titik C, D. C, D itu pada grafik fungsi Y sama dengan Fx. Nah, ini ya ada titik C, D. Lalu kita tarik garis singgung di titik C, D. Tarik garis singgung, kita kasih nama L1. Ya kan? Maka F aksen C adalah gradien garis L1. Ingat ya, turunan di titik C itu menunjukkan gradien garis singgung. Di kalkulus 1 dulu pernah turunan di titik X sama dengan C merupakan gradien garis singgung di gradien garis singgung di titik X sama dengan C. Ya kan ini. Maka kita tulis ini F aksen C sama dengan adalah gradien garis L1. Lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadinya ini titik D, C. Maka titik D, C pasti ada di grafik Y sama dengan F inverse ya, grafik F inverse. Maka kita katakan F inverse aksen D adalah gradien garis singgung garis L2. Ini garis singgungnya di titik D, garis singgung di titik D di sini. Maka F inverse aksen D adalah gradien garis singgung ya. Ini grafik F inverse-nya. Lalu kalau kita ambil titik sembarang lagi, katakanlah ini garis ini saya pindahkan ke sini ya. Ini garis L1, yang ini adalah garis L2. Kita ambil titik lagi, titik A, B. A, B pada garis singgungnya. Titik B, A ada hasil pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X, yaitu titik B, A pada grafik F inverse. Kalau A, B di grafik F-nya. Lalu kita cari gradiennya. Gradiennya tuh berapa sih? Gradien itu kan komponen Y dibagi dengan komponen X-nya ya.
yaitu komponen Y-nya adalah D dikurangi dengan B. Untuk gradien garis pertama, gradien garis singgung di titik C ini berarti adalah D dikurangi B dibagi C min A. Nah, tulisan ini bisa kita tulis 1 per C min A dibagi dengan D min B. Nah, C min A dibagi D min B ternyata adalah gradien garis L2. C min A dibagi D min B adalah gradien garis L2 yang kita sebut dengan M2. Maka M1 sama dengan 1 per M2. Nah, M1 itu kan tadi F aksen C ya. M1 gradien garis L1 adalah turunan pertama di titik C. Di sini kan, maka kita sebut F aksen C. Sama dengan 1 per M2 adalah gradien dari fungsi inverse di titik X sama dengan D. Kita sebut F inverse aksen D. Kalau secara umum, untuk yang C-nya ini berarti untuk X, dan untuk D-nya ini adalah untuk yang Y. Ya, ini. Jadi F aksen X sama dengan 1 per F inverse Y. Ingat, domainnya fungsi F itu X dan domainnya inverse adalah Y. Tulisan yang tadi yaitu F aksen X sama dengan 1 per F inverse aksen Y bisa kita tulis dengan ya ini ekuivalen dengan F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen X ya kan, dari ini kan jadi ini ya, bisa dipahami ya. Terus karena Fx itu sama dengan Y, jika Fx sama dengan Y maka F inverse Y sama dengan X ya kan, ini kan berlaku bolak-balik jika dan hanya jika. Tadi Fx sama dengan Y, jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Maka tulisan yang ini ya, ini kan turunan dari F inverse, maka turunan F inverse bisa kita tulis dx per dy ya, ini bisa kita jadikan dx per dy. Kok bisa? Karena F inverse y-nya adalah x, dan ini F aksen X adalah turunan dari Fx. Fx-nya kan y, maka tulisan ini bisa kita ganti dengan 1 per tulisan yang ini aja ya, yang F aksennya ya, dy per dx. Yang satunya ini tetap ini 1. F aksen X adalah dy per dx. Itu. Yang teorema B yaitu teorema fungsi inverse. Teorema fungsi inverse yang tadi sudah kita bahas bahwa F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen X ya. Tadi yang sudah kita cari kebenarannya. Atau bisa juga ditulis dengan dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Ingat, domain untuk inverse F inverse adalah Y, dan domain untuk F aksen adalah X. Nah, contoh 4 ini, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 5 tambah 2X tambah 1, maka kita suruh mencari F inverse aksen 4. Ya, kalau kita menggunakan cara biasa tanpa menggunakan teorema, logikanya kan kita harus mencari inverse-nya dulu. Setelah dicari inverse-nya, baru kita turunkan, lalu kita eksekusi untuk X sama dengan 4, kan gitu. Kalau kita nggak menggunakan teorema. Nah, kalau menggunakan cara yang tanpa teorema, ada kesusahannya, yaitu di mana kita mencari inverse dari bentuk polinom kayak gini tuh susah. Ya, kita kan nggak bisa, agak kesusahan lah mencari F inverse-nya. Sehingga kita gunakan teorema saja, teorema yang tadi, di mana teorema yang ini tadi ya, teorema ini ya, ini kan setara dengan ini ya, dx per dy sama dengan 1 per dy per dx gitu. Berarti ini adalah y-nya sudah ada. Dengan menggunakan rumus ini kita harus mencari dy per dx-nya kan.
Nah, dia per dx-nya berarti turunan dari y. Turunan ini adalah 5x pangkat 4 tambah 2. Nah, ini f aksen x-nya 5x pangkat 4 tambah 2. Nah, kalau ini kita cari f inverse aksen 4, maka y yang sama dengan 4 harus berpadangan dengan x sama dengan berapa? Jadi kalau y-nya ini 4, y-nya ini kita ganti 4, maka berapakah x-nya? Gitu kan? Nah, kita kan bisa menyelesaikan dengan menggunakan kita mencari akar-akarnya kayak gitu ya. Nah, setelah dicari, ketemunya adalah x-nya sama dengan 1. Saya nggak perlu jelaskan itu kenapa x-nya sama dengan 1, karena tadi ya, sudah kita harus mencari akar-akar dari persamaan. Kalau y-nya ini kita ganti 4, menjadi 4 sama dengan x pangkat 5 tambah 2x tambah 1. Atau bisa kita tulis x pangkat 5 tambah 2x plus 1 dikurangi 4. Plus 1 kurangi 4 itu min 3. Min 3 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan. Bisa dengan cara Horner atau dengan cara membagi, karena ini 1 sama adalah akar-akarnya. Kalau ini kita substitusikan x-nya 1, berarti kan menjadi 1 pangkat 5 tambah 2 kali 1 tambah 1 kan 4 ya kan. Nah, 4 seperti ini tadi y-nya 4, berarti x sama dengan 1 adalah akar-akarnya. Ya, jadi untuk y-nya 4 berpadanan dengan x sama dengan 1. Lalu kita kan mau mencari f aksen x, berarti sama aja kita mencari f aksen 1. Kenapa 1? Ya karena ini tadi y yang sama dengan 4 ini berpadangan dengan x sama dengan 1. Maka f aksen 1 adalah 7. Sehingga ini menjadi 1/7. Itu.